Eh, nih ngeliat deh di Instagramnya ICGR. Gila, lagi rame banget. Nah, apa emang? Ini mas, yang apa? ICGR lagi bahas di posannya untuk hukuman mati dalam kekerasan seksual bukan solusi bagi korban. Terus Nah, kekerasan seksual apalagi dilakukan sama murid ya. Berarti kan murid kan? Guru ke murid. Muridnya, guru sama muridnya. Itu perbuatan yang keji. Tapi kita juga harus bisa membangun sistem supaya orang merasa aman, nyaman. Itu jangan cuma baca aja judulnya, tapi nggak iya, baca. bisa jadi sih kebanyakan kayak males baca yang segitu banyaknya sih. Aku pun juga sebenarnya jadi malas aja sih bacanya. Ya, akhirnya lu baca komen kan? Iya. Dan Karena komennya komennya seru soalnya. lebih lucu, lebih seru. Berapa jam lagi tuh? 1,5 jam lagi. Nih ngeliat deh di Instagramnya ICGR. Gila, lagi rame banget. Nah, apa emang? Ini mas, yang apa? ICGR lagi bahas di posannya untuk hukuman mati dalam kekerasan seksual bukan solusi bagi korban. Terus Nah, posannya ini lagi banyak banget kayaknya dibully nih dia gara-gara ngepostin itu. Komennya berapa? Ada 5.000 orang lagi. Gara-gara ya sih dia nolak hukuman mati buat yang apa? Kekerasan seksual itu loh mas, pelaku kekerasan seksual itu. oh yang di Bandung itu Yang kayaknya iya, kalau nggak salah yang pesantren itu loh. dari Wirawan. Nah iya. Ya, ada yang menarik banget nih netizen yang bener-bener ya. Lu tuh bukannya baca kontennya malah baca komen, kayaknya seruan baca komen. Iya, netizen nih mas, tajam. emang kalau di mana-mana kan ngeliatnya komen dulu mas, Oh, baru gitu. posannya. Nih, Emang apa? Emang apaan? Emang apa? ada salah satu netizen ngomong kayak gini parah banget sih. Iya keblinger banget, inilah penganut HAM. Padahal kalau nggak dihukum mati, apa dia mau capek-capek ngawasi restitusi orang-orang segitu banyaknya? Belasan loh. Jadi SJW boleh, tapi jangan keyboard warrior doang. Istilah baru tuh keyboard warrior. Keyboard warrior siapa yang ninja warrior? Saudara. Ini lucu banget sih. Mas apa lagi? Terus ada, ya kebanyakan sih nggak setuju sih mas sama pernyataan ICGR kalau yang dia nggak harus hukuman mati. Jadi sini sih agak banyak sih kayak nolak, masa cuma restitusi doang, terus cuma hukuman seumur hidup doang kayak gitu-gitu sih mas. Jadi kayak dianggap ICGR tuh nggak ada empatinya sama korban kayak gitu. Ya tuh resiko sih. Ngambil posisi anti hukuman mati ya pasti resikonya, terutama tuh kasus-kasus kayak begitu ya, misalnya kayak pembunuhan, misalnya pembunuhan yang sadis gitu ya, terus kekerasan seksual, ya pasti begitu ya siap menerima apa bahasanya, apa netizen? Netizen selalu benar apa namanya? Netizen Indo mas. Netizen plus 62 gitu ya. Ya, tapi kalau cuma kayak gitu doang, bukannya kalau aku sih juga kan mikirnya kayak masa cuma gitu doang sih mas, dia pelakunya udah belasan loh, bahkan sampai ada yang lahirin punya anak kayak gitu. Pelakunya korban kayak kali. kayak korbannya kan pasti bakal trauma banget gak sih? Iya, terus sampai punya anak kayak gitu kan. Ya kalau kita ngomong soal tadi ya, satu soal hukuman mati, ya lu sendiri setuju? Setuju nggak setuju sih mas, kayak kalau misal hukuman mati, terus gimana? Kalau misalnya udah mati terus gimana? Korbannya kenapa gitu gimana? Kita malah kita nggak dikasih apa-apa gitu. Nah iya, maksud gue tuh, jadi kan ini topik yang menarik loh ya sebetulnya, karena menurut gue sih biasanya tuh pro kontra kayak begini nih, omongan-omongan netizen kayak begitu tuh rame kalau misalnya topiknya spesifik. Pilihannya tuh kalau nggak korupsi itu biasanya korupsi, terorisme, terus mungkin pembunuhan yang sadis kan sempat ada tuh kalau nggak salah, yang itu juga sempat ada yang dikurung di satu ruangan kecil terus meninggal semua tuh. Oh, yang di Pulau Mas itu. Ya, terus atau kekerasan seksual. Nah, itu memang topik-topik yang hot banget, orang kalau mau bunuh aja gitu.
yaitu reaksi kayak gitu tuh sebetulnya ya reaksi yang wajar, apalagi untuk kelompok yang emang dari awal didirikannya menentang hukuman mati misalnya. Dan tentu teman-teman di Sejarah pasti punya alasan sih kenapa mereka menentang hukuman mati. Tapi kan gini ya, maksud gue kalau kita mau balik di asal nih ya, kan kita terlahir itu kan nggak ada ya orang terlahir, misalnya kita kan semua punya agama, maksud gue nggak ada orang terlahir itu menjadi jahat atau dilahirkan untuk jadi jahat, nggak ada. Semua orang itu dilahirkan bersih, suci, tanpa dosa, makanya semua orang happy, seneng lah dengan bayi kan. Kirain pantang udah mas. Ntar dicuci yang baik, clean lagi. Nggak boleh ngiklan ya. Tadi dicuci sama baik, misalnya ntar dicuci lagi kalau ada noda dikit cuci lagi. Enggak, maksud gue orang tuh pada dasarnya nggak ada yang dilahirkan jahat sih. Jadi orang bisa jadi jahat itu karena ada faktor lingkungan. Ya bisa jadi ada yang emang mungkin ada faktor genetik untuk jadi jahat, bisa jadi ya, gue nggak tahu juga. Tapi pada dasarnya kalau gue percaya bahwa setiap orang tuh dilahirkan nggak pernah jadi jahat. Dia dilahirkan emang sebetulnya orang itu baik, tapi faktor-faktor lingkungan yang membuat dia jadi jahat. Nah, dan juga kejahatan ini ngomong orang ya, nah, kemudian ngomong soal kejahatannya itu sendiri. Kejahatannya itu sendiri juga nggak terjadi tiba-tiba, tapi ada faktor-faktor lain, mungkin faktor pengawasan yang kurang, faktor pendidikan yang nggak menghormati gitu. Dalam kasus ini ya nggak menghormati soal integritas tubuh perempuan. Nah itu jadi faktor sebetulnya. Jadi nggak bisa faktornya cuma ini orang jahat banget gitu. Hukuman mati. Bukan, orang jahat banget, jadi semua kesalahan itu ditimpakan ke dia gitu. Padahal ada faktor yang membentuk gitu loh, yang itu kontribusi orang lain. Nah, misalnya gini, kita mungkin nggak mendapatkan kejahatan. Ini kalau lu jalan ya, ini terutama Dewi sama Mutia ini kalau jalan nih, sering jalan kaki kan, atau nggak pernah lagi ini? Sering jalan kaki pernah kan? Tapi pernah nggak jalan kaki di malam hari? Jarang. Hampir nggak pernah. Tapi pernah kan? Pernah. Pernah nggak ngerasain takut di jalan yang lampunya gelap, sama ngerasain takut di jalan yang lampunya terang? Mana yang lebih serem? Atau lu deh Dan, lu kan laki nih, lu badannya gede. Gue sih takutnya takut setan. Ada yang muncul tiba-tiba kan. Gitu kan. Ya tapi kan intinya adalah kalau jalanan itu terang, orang kalau lebih gelap takut. Iya. Karena itu yang mendorong orang atau mendorong terjadinya peristiwa kejahatan, karena ibarat kata tuh kagak ada pengawas gitu maksud gue. Iya. Ya kan? Jadi lampu yang terang itu kan membuat orang seperti diawasi kan, aman. Nah faktor-faktor kejahatan itu nggak tiba-tiba, ayo deh gue mau berbuat jahat, enggak. Tapi karena ada banyak faktor yang melingkupi. Nah karena itu makanya hukum pidana itu sebenarnya dia alat terakhir untuk mencegah kejahatan atau membuat kejahatan itu tidak berulang kembali. Maksudnya alat terakhir tuh ya, lo harus pakai yang lain dulu. Gitu. Pastikan, misalnya tadi kalau ngomong gimana cara mencegah kecopetan atau kecurian atau penjambretan, gitu ya. Ya, terangi jalannya, ditata rapi supaya orang nggak, kan ya ada sih orang lagi nenteng-nenteng handphone di trotoar terus dijambret ya ada, tapi kemungkinan itu akan sangat jarang dibanding kalau jalan itu nggak ada trotoarnya. Kan tuh nggak akan perhatian sama barang bawaan kan, tapi perhatian sama keselamatan diri itu sebetulnya. Nah di kasus kekerasan seksual nih misalnya gini, dulu gue ada jokes ya, gue sih nggak seneng. Jadi zaman, nah lu kan nggak ngerasain krisis ekonomi 98-99 ya, tapi gue cerita nih. Jadi waktu itu krisis ekonomi, ada istilahnya 9 bahan pokok atau sembako yang
harga tiba-tiba mahal, dan kemudian pemerintah menetapkan itu barang yang nggak boleh atau harga dikontrol lah. Nah, salah satunya adalah susu. Nah, dulu nih kalau ada perempuan pakai baju seksi ketat gitu, terus mungkin ukuran size cupnya besar gitu, selalu dibilang, lu bawa sembako jangan dibawa kemana-mana, pabrik sembako gitu. Jokes-jokes kayak gitu dulu ada loh, dan itu gue sebenarnya nggak, ini gue minta maaf ya, maksudnya bukan berarti gue ngasih contoh aja bagaimana itu bahkan dilontarkan sama kalangan terdidik, mahasiswa, yang harusnya lo tahu bahwa itu merendahkan. Nah, lu joke apa lagi misalnya yang lu merasa offense sebagai seorang perempuan? Biasanya ini apa, sering lihat stiker-stiker WA itu mas. Yang mana? Stiker-stiker WA yang Cewek-cewek. cewek-cewek. gue nggak tahu sih, gue nggak pernah kali ya. Ada apa dikirim dia, ada di apa, temenku pernah ngirim apa stiker-stiker WA yang bentukannya aneh-aneh, dan sebenarnya di dalam grup itu tuh mungkin kalau grupnya ini bukannya menormalkan ya, cuman kalau misalkan grupnya isinya mungkin sejenis semua, cowok semua, mungkin oke lah itu jadi bahan bercandaan. Cuman masalahnya itu dikirim di grup yang isinya ratusan orang dan ada perempuan, jadi kan Ya tetap aja, iya. mau itu ada perempuan atau enggak, Iya menurut sebenarnya gue tuh nggak baik sebenarnya nggak dikirim bagus. ke Tapi lu nggak ngirim kan? enggak Nggak mengirimkan kembali kan? enggak, Ya, dan nggak jangan. mendownload ya mas sekarang, Jangan. dan nggak mendownload. Nah, misalnya kalau Mutia sendiri apa? Kan gue atau itu jokes dulu ya, tahun 98 sampai sekitar 2002, 2005 lah. Kalau sekarang sih paling ya kalau jalan sering siul-siulin doang, sering kayak mas-mas gitu manggil gitu, mas itu kan ganggu ya mas. Kadang gitu sih, Tapi itu masih ada ya? masih mas. Catcalling ya. Catcalling. Ya itu sama. Itu harusnya kan kalau di sekolah kita diajari untuk menghormati orang secara baik, itu harusnya peristiwa-peristiwa itu nggak boleh dibiarkan terjadi. Jadi faktornya itu sebenarnya banyak. Lu kenapa diem aja, pernah dari korban Enggak. catcalling? Korban catcalling. Kalau korban catcalling mah pasti ya kan. Semua kayak perempuan juga kan. Ya banyak kan. Misalnya kalau naik KRL kan, Iya. naik KRL kan, ada lah cerita-cerita orang Pelecehan. nakal-nakal, pelecehan gitu kan. Bahkan kan munculnya gerbong perempuan kan gara-gara ada banyak kasus. Kereta, gerbong itu buat hewan, kereta itu buat Kereta manusia. perempuan, Nah, ya. Gerbong, oh itu siap. Jadi kalau nggak salah sih dulu gara-gara saking banyaknya kejadian kayak gitu, KAI jadi nerapin kereta pertama dan terakhir itu untuk perempuan, itu sih kalau nggak salah. ya, tapi setelah itu juga masih ada kan cerita-cerita kayak gitu, masih terdengar lah. Nah itu kan walaupun mungkin jumlahnya udah mulai berkurang ya, gue nggak tahu juga. Karena itu kebijakan afirmatif untuk melindungi perempuan dari serangan-serangan yang tidak pantas. Gitu. Nah, jadi hukum pidana tuh sebetulnya gue nggak, ya terserah lu boleh setuju boleh enggak soal hukuman matinya. Tapi maksud gue adalah hukum pidana tuh tujuannya tuh sebenarnya alat terakhir untuk mencegah kejahatan. Jadi alat-alat lainnya itu harus berfungsi benar. Kan misalnya gini, kira-kira orang kesel nggak? Misalnya kita beberapa 6 bulan terakhir deh, lu pasti pernah dengar kan kasus-kasus kekerasan seksual kan? Ya. Terjadi di kampus, terjadi di mana, tapi kemudian sering muncul dan susah ngelaporinnya. Artinya, misalnya kalau ada 10 kasus yang dilaporkan, tapi yang diproses cuma 1, lu kan gemesin kan main kan? Nah itu psikologi orang, karena dia tidak percaya sama, menurut gue sih, dia tidak percaya sama, lu misalnya nih, nggak percaya sama hukum, ada nih orang ketangkep, dibawa ke pengadilan, ya lu maunya kalau bisa hukum yang paling berat. Terus secara harfiah sebagai korban. Nah iya, karena lu ngerasa kan, merasa senasib sama korbannya. Karena tadi kasus-kasus yang dilaporkan itu, hukum itu tidak bisa efektif menangani perkara-perkara itu. Kasus-kasus kekerasan seksual itu kan umumnya privat, gak banyak orang tahu.
Lu kalau catcalling emang ada gitu, depannya rame orang lalu lalang kan nggak mungkin, pasti pas lagi jalanan sepi terus ada orang ngegerombol. Callingnya macam-macam Pak. Bisa disuit-suitin lah, bisa di Cewek. ya kan, neng mau mana neng gitu. Gimana nih? Neng abang company neng gitu kan, Iya. kejadiannya pasti gitu sehingga lu serem kan, maksud gue. Nah, tugas pemerintah adalah menciptakan rasa aman buat seluruh warganya, jadi kejahatan tuh sebenarnya nggak tumbuh tiba-tiba. Berarti sebenarnya kalau dalam kasus kekerasan seksual ini masyarakat yang lain itu harus turut partisipasi gitu misalnya Melakukan pencegahan dalam pencegahan. termasuk pemerintah, kan nggak mungkin dong pesantren tuh nggak ada pengawasan, pasti ada. Nah, pertanyaan gue nggak tahu sih apakah pengawasannya berjalan baik atau tidak, apakah pernah ada yang melaporkan kasus itu sebelumnya dan ditindaklanjuti atau tidak, gue nggak tahu. Tapi gue cukup yakin itu bukan tunggal berdiri sendiri. Walaupun emang ujung-ujungnya paling berat adalah pelaku kan, karena dia Ya, melakukan. jadi yang melakukan. Tapi kan ada faktor-faktor orang lain yang dia juga sebenarnya berkontribusi terhadap kesalahan itu. Nah, kita sebagai manusia suka lupa tuh faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kesalahan itu. Kita harus jangan nyalain satu, tapi kita emang harus melihat semua faktor secara keseluruhan. Enggak, ya kita harus, menurut gue sih kita harus memperbaiki. Ya, itu tindakan keji lah ya, kekerasan seksual, apalagi dilakukan sama murid ya. Ibaratnya kan murid kan, Guru ke murid. guru sama muridnya, itu perbuatan yang keji. Tapi kita juga harus bisa membangun sistem supaya orang merasa aman, nyaman, terutama di sekolah, agar nggak ada seorang pun menyalahgunakan kekuasaannya sebagai guru. Kan anak-anak dia bergantung sama orang yang lebih tua. Kan itu orang tuanya nitipin supaya dididik, percaya, terus dia menyalahgunakan kepercayaan itu ya wajar kalau orang keselnya bukan main. Dan kemudian kedua, dari sekian banyak kasus-kasus yang muncul itu kan nggak semua bisa diselesaikan. Terakhir kan misalnya di Riau kasusnya malah Iya. bebas kan. Makanya begitu ada satu lagi muncul dan dihukum mati ya, semua orang setaria menyambut menyambut hukuman itu. Nah, ketika ada orang yang beda sendiri gitu atau kelompok orang yang beda sendiri seperti teman-teman di SJR itu, jadilah dia bahan rujakan netizen. Kasihan banget. Padahal menurut gue belum tentu mereka bisa jadi minta, kan jenis hukuman banyak kalau hukum pidana. Coba baca lagi deh, bahan rujakannya apa lagi? Pasti banyak yang lucu-lucu. Wih, komennya drama banget, jadi 13.000 sekarang. Emang kalau netizen kalau udah rame deh. Rame. Ya cuma itu aja sih intinya, kayak nggak setuju aja kalau nggak hukuman mati, kayak restitusi atau cuma hukuman yang disampaikan sama di posannya ICJR ini menurut netizen ini kayak kurang. Iya, itu faktornya banyak. Bisa jadi karena penegakan hukumnya nggak berlangsung secara efektif untuk kasus-kasus serupa. Jadi kalau misalnya ada 10 kasus dilaporkan, 7 berhasil diproses, gue rasa reaksinya nggak akan sekeras itu. Kan, tapi kan kita nggak punya gambaran ya berapa banyak kasus dilaporkan dan berapa banyak yang berhasil dibawa ke pengadilan dan berapa banyak, ini baru perbandingannya kan yang dilaporkan misalnya 100, yang berhasil dibawa ke pengadilan 20, yang berhasil dibuktikan bahwa si pelakunya bersalah 5, ya keras lah orang marah. Tapi kalau misalnya dari 100 yang dibawa ke pengadilan 70 misalnya, 70 atau 80 yang berhasil dibuktikan 60 atau 65, ya mungkin reaksi. Menurut gue sih reaksinya nggak akan sekeras itu. Karena itu kegagalan mekanisme hukum merespon kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Tapi kan maksud gue sekarang kalau dia dihukum mati, cara bayar restitusinya bagaimana? Ya nggak akan bisa lah. Iya. Ya udah sih sedang bayar. Siapa yang bayar? Lah iya. Benar-benar. Padahal kalau bayar restitusi kan dibayarkan oleh pelaku kepada korban kan. Iya makanya Dan- kan yang belum jelas itu restitusi itu sebagai apa dalam hukum kita, sebagai bentuk hukuman atau sebagai bentuk ganti rugi.
kalau sebagai bentuk hukuman nggak boleh ada hukuman lain kalau udah ada hukuman mati. Kagak, kalau udah ada hukuman mati nggak boleh lagi, itu hukuman paling tinggi. Kan nggak lucu, lu dihukum mati terus lu dihukum lagi bayar restitusi. Nah, kedudukan restitusi sendiri kalau kita ngomong lebih jauh tuh belum cukup jelas dalam hukum kita sebagai apa, sebagai bentuk hukuman atau sebagai bentuk ganti rugi terhadap si korban. Kalau gue sih ya dipahami aja, karena mereka teman-teman itu ngambil stand anti hukuman mati, dan gue yakin untuk kasus apapun mereka akan tetap ngomong hal yang sama gitu. Mau kasus terorisme kayak mau kasus pembunuhan, korupsi, ya mereka kan ngomong yang sama. Itu resikonya teman-teman itu sih. Jadi kita nggak boleh buruk sangka berarti nih Hah? sama pendapat orang berarti. Ya nggak boleh, kan pendapat itu pasti punya dasar argumen. Karena kan sebetulnya kalau gue baca ya dari siaran pers resminya, jadi mereka itu mau bilang bahwa karena pemerintah, ibarat kasarnya ya, kalau ngomongnya kasar, ceplas-ceplos itu, lu tuh gagal melindungi warga negara, tapi supaya kesannya lu itu seolah-olah melindungi warga negara, maka lu hukum mati ini orang. Karena itu bisa dibalik kan, bahwa masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual, berarti kan negara gagal menjalankan kewajibannya kan. Kewajiban negara kan ada 4 kan, di pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi warga negara Indonesia. Melindungi warga negara Indonesia itu tugas konstitusional yang harus dilakukan. Nah, kalau banyak kasus-kasus kekerasan seksual, itu artinya kan pemerintah gagal, atau negara gagal dalam melindungi warganya. Karena itu dia create alasannya, karena itu makanya lu tunjukkan hukuman yang sangat berat untuk satisfies atau menyenangkan orang bahwa justice has been served gitu. Padahal ada ratusan atau ribuan korban lain yang nggak dapat keadilan. Jadi itu ya itu resiko sih. Tapi ikut komen lagi nih. Pakiskan kok enggak. Nggak ada nonton. Gue juga sering gitu kalau baca berita gitu di media online, yang gue baca bukan beritanya, komennya. Komennya tuh Kalau biasanya komennya seru baru baca beritanya. iya. Kalau komennya seru, tapi ya itu wajar, lu kesel, kita semua kesel gitu. Iya. Ada kasus-kasus demikian, tapi kayaknya prosesnya tuh susah, namanya susah. Jadi ini udah buka pandangan kita ya tentang jangan cepat judge orang untuk hukuman Jarinya mati. jalan duluan. Keyboard warrior. Keyboard warrior, jangan. Itu jangan cuma baca aja judulnya, tapi nggak Iya, baca. bisa jadi sih, kebanyakan kan kayak males baca yang segitu banyaknya sih. Aku pun juga sebenarnya jadi malas aja sih bacanya. Nah, akhirnya lu baca komen kan, Iya. dan Karena komennya kan komennya seru soalnya. lebih lucu, lebih seru. Tapi Sebenarnya keyboard warrior, SCJR atau netizen? Iya, tahu. Tapi itu rame, karena gue baca di mana gitu, salah satu media online gitu, pas dia nge-tweet gitu berita itu, ya rame gitu komen-komen di bawahnya. Gue sih ketawa-ketawa aja, maksudnya bukan ketawa ya, tapi bagaimana orang melihat tadi ya, hukuman itu sebagai alat memuaskan hasrat publik gitu. Itu yang nggak boleh sebetulnya, kan tujuan hukuman kan merehabilitasi pelaku sama merehabilitasi, ya harus bisa merehabilitasi korbannya. Emang kalau lu jadi korban kejahatan lu bisa direhabilitasi? Enggak juga men, kalau di Indonesia. Kalau kecopetan gampang gitu. Ada loh trauma yang harus direhabilitasi, jangan salah. Emang tapi kita dapat gitu trauma. Oh, anggaplah pelakunya nggak ketemu, lu jadi korban copetan, kan ada trauma kan ya, Jadi takutan. takut jalan sendiri, takut naik angkutan umum. Ya, makanya jalan itu yang penting sama siapa. Iya, jangan sendirian. Jangan sendirian. Nggak bisa ada temennya buat gandeng. Iya. Nah ya itu maksud gue, tapi kan bahkan tuh hal-hal yang sederhana gitu, maksudnya lu di sini tuh kayaknya tahu gue nggak ada mekanismenya. Kalau misalnya lu ngerasa terlibat atau jadi korban suatu kejahatan, bahkan kejahatan yang ringan ya, jangan bilang ringan ya, bukan kekerasan seksual lah, lu aja nggak dapet kan rehabilitasi terhadap trauma atau mental
trauma secara mental kan nggak ada. Apalagi kekerasan seksual gitu. Nah, konon kabarnya di DPR tuh lagi dibahas tuh RUU TPKS. Harapannya korban-korban kekerasan seksual ini dapat pelayanan dari negara. Oh, Mudah-mudahan sih, maksudnya ke depan situasinya membaik. Tapi kita sebenarnya udah ada loh undang-undang perlindungan saksi dan korban, udah ada. Tapi memang yang spesifik itu kasus-kasus spesifik seperti kekerasan seksual. Karena beda lagi, rasa traumanya iya benar. beda banget. Di sweet-sweetin tuh beda loh daripada misalnya di celah-celah netizen, dihina-hina netizen itu beda loh. Kan gua nggak tahu sih, tapi menurut gue itu pasti beda lah. Karena tuh serangannya kan sebetulnya dalam diri kan, perasaan kita gitu. Tapi yang maksudnya ya wajar karena orang senang dengan, bahkan dulu tuh ada hukuman mati itu jadi tontonan. Jadi dia ada ceritanya hukuman mati, ada orang dulu tuh hukuman mati dikenakan untuk hampir semua jenis kejahatan, bahkan nyuri roti sekalipun. Jadi suatu ketika ada pencuri yang ketangkep, dihukum mati lah. Dan pada saat hukuman mati itu kan rame didatengin orang, terjadilah pencurian itu. Jadi di dalam penerapan hukuman ada tindak pidana lain. Itu makanya kenapa Azizah dan teman-temannya itu selalu beranggapan bahwa hukuman mati itu bukan solusi untuk kejahatan tersebut. Karena memang sejarahnya begitu. Nggak salah juga mereka. Nggak salah juga netizen yang pengen orang dihukum mati ya. Karena tadi memperhatikan faktor-faktor tadi, kasus-kasus yang nggak terungkap banyak, terus lu juga pernah jadilah korban penjambretan, pasti pernah, pencurian pasti pernah, ya kan, pasti pernah lah, semua orang pernah jadi korban kejahatan dengan level yang macam-macam. Lu tidak merasa aman gitu. Oh, nggak usah di daerah, di Jakarta aja masih banyak kan jalan-jalan yang nggak terang gitu. ya, Tapi ya kita mudah-mudahan berdoa nggak ada lagi kasus-kasus kayak gini. tidak Dan ada kalau dari bidawan lagi yang lain. ya, dan kalau ada kasus-kasus begini, hukum itu bisa bertindak secara efektif Dan mungkin dan korbannya bisa jauh lebih dulu. segera disahkan ya RUU apa? TPKS ya, mudah-mudahan. Mari kita berdoa lah supaya Indonesia jauh lebih baik. Gitu. Kita siapin buka puasa kalau gitu. Siap. Ya, mau buka puasa. Ya. Setengah jam lagi nih.